Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Putri Indriani dengan NPM 2040606010. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2020. Nah, pada kesempatan video kali ini, di sini saya akan sedikit membahas, menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana sih pelaksanaan konseling individual itu. Nah, sebelum saya mempraktekkan pelaksanaan konseling individual, sebaiknya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih konseling individual itu. Jadi, konseling individual merupakan suatu layanan yang diselenggarakan oleh konselor terhadap klien dalam rangka untuk mengentaskan masalah-masalah yang sedang dialami oleh klien dalam suasana tatap muka dan interaksi secara langsung antara klien dengan konselor untuk membahas suatu masalah atau suatu hal yang sedang dialami oleh klien. Nah, tujuan dari layanan konseling individual ini sendiri adalah untuk membantu klien menstrukturkan kembali masalah-masalahnya serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya serta perasaan-perasaan inferioritasnya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini Korea? Iya Bu, saya Kori. Saya tadi yang mau konfirmasi ke Ibu melalui pesan WhatsApp Bu. Oke. Gimana kabarnya Kori hari ini? Kalau untuk kabar sih baik sih Bu, cuman kayak ya begitulah Bu. Oke, kalau boleh tahu Kori ini asli mana? Ya sebelumnya saya ini bukan asli sini ya Bu. Saya asli dari Bulungan, tepatnya di Sekatak Buji Bu. Berarti di sini ngekos atau tinggal sama keluarga atau gimana? Jadi di sini saya tinggalnya ngekos Bu sendiri. Ngekosnya di Saya ngekosnya di Kampung 4 Bu. Kampung 4. Berarti tidak jauh ya dari kampus ya? Iya Bu. Kan soalnya ada juga beberapa teman tuh ngekosnya di Kampung 1, di daerah Marconi yang jaraknya lebih agak jauh tuh ke kampus. Kalau Kori ngekos di Kampung 4 berarti dekat aja dong ke kampus ya? Iya Bu, dekat. Oke, sebelumnya apakah Kori pernah melakukan konseling? Kalau untuk melakukan konseling saya sudah pernah Bu. Saya rasa sudah mungkin ada 3 kali Bu saya melakukan konseling. Berarti ini yang keempat kalinya ya? Iya Bu. Kalau Ibu perhatikan juga Kori ini sedikit agak cemas ya. Apa Ibu boleh tahu nih apa penyebabnya kenapa Kori seperti ini? Iya Bu, jadi saya kan cemas Bu, terus tuh saya juga kayak bingung, resah gitu lah Bu. Kalau untuk penyebabnya ya sekarang ini kan Bu, saya bingung gitu lah Bu untuk memanage dan membagi waktu saya antara mengerjakan tugas di perkuliahan serta organisasi gitu Bu. Gitu. Apa Kori sebelumnya pernah juga melakukan konseling? Kalau melakukan konseling sudah pernah Bu. Sekiranya saya melakukan konseling itu sudah ada 3 kali Bu. 3 kali. Berarti kali ini yang keempat kali ya? Iya Bu. Kalau begitu berarti sebelumnya Kori kan pasti juga udah tahu kalau proses konseling ini dibatasi oleh waktu. Nah, pada kesempatan konseling kali ini kita akan menggunakan waktu kurang lebih selama 30 menit. Namun, jika nanti sekiranya ada suatu hal yang harus ditindaklanjuti, kita akan membuat jadwal untuk pertemuan berikutnya. Seperti itu ya Kori ya. Baik Ibu. Untuk kabar perkuliahannya bagaimana Kori? Kalau untuk kabar perkuliahan sih Bu, kurang baik sih Bu gitu. Kenapa tuh kurang baiknya? Ya kurang baik karena saya itu bingung gitu loh Bu, kayak untuk memanage waktu saya itu bagaimana.
antara perkuliahan, organisasi, dan juga saya juga kampus mengajar. Saya kampus mengajar, tapi ada mata kuliah yang tidak dikonversi Bu, jadi saya tuh juga harus kerjakan tugas itu. Berarti tetap ikut kuliah ya? Iya Bu. Kori jurusan apa? Saya jurusan PGSD Bu. PGSD semester Semester 6 Bu. semester 6. Berarti banyak ikut organisasi, ikut kampus mengajar juga. Iya Bu. Kalau organisasinya sendiri, Kori ikut apa aja? Kalau organisasi sih Bu, saya rasa mungkin juga cukup banyak. Mulai dari HMJ jurusan, terus ada BEM fakultas, ada juga UKM Bu. UKM-nya UKM olahraga dan seni dan olahraga, serta organisasi daerah Bu. Organisasi daerah itu organisasi daerah dari tempat saya Bu. Jadi namanya PPMSKT gitu Bu. Oke, jadi sejak kapan Kori merasa kurang fokus seperti ini? Ya Bu, baik. Kalau untuk kurang fokus Bu, sudah ada kurang lebih 3 minggu Bu. Kalau untuk kurang fokus dalam perkuliahan, jadi saya tuh kurang fokus karena harus membagi waktu antara tugas-tugas perkuliahan dengan mata kuliah yang tidak dikonversi. Kemudian saya kampus mengajar yang dimana saya itu harus setiap hari ke sekolah Bu, kecuali hari libur gitu Bu. Nah, dan itu waktunya juga dari pagi sampai sore gitu Bu. Terus juga organisasi yang saya ikuti, baik itu organisasi internal, eksternal, serta juga UKM Bu, seperti itu. Kalau Ibu boleh tahu, Kori mengikuti organisasi dan aktif dalam organisasi itu dari semester berapa? Ya, kalau untuk mengikuti organisasi sih Bu, saya sudah mulai dari semester 3. Tapi di semester 3 itu saya masih sedikit Bu, masih hanya himpunan mahasiswa jurusan serta organisasi daerah aja Bu, sama UKM gitu. Cuman kalau lanjutannya semester berikutnya. Gitu. Oke, jadi Kori masuk dan aktif dalam organisasi udah dari semester 3. Dan sekarang Kori semester 6. Yang artinya 3 semester sebelumnya adalah pengalaman Kori pernah memanajemen waktu kan? Iya Bu. Nah, sebelum Kori memasuki organisasi kan juga pastinya Kori udah tahu nih konsekuensi mengikuti organisasi seperti apa. Dan Kori juga memiliki tuntunan sebagai mahasiswa untuk tetap harus belajar dan mengerjakan tugas-tugas kuliah kan. Nah, jadi jika memang sekiranya sedang banyak tugas dalam perkuliahan dan dalam organisasi juga sedang banyak kegiatan, Kori cicil lah sedikit demi sedikit tugasnya, satu demi persatu, agar tidak memberatkan juga dan tidak menumpuk juga tugasnya, agar kegiatan dalam organisasi juga tidak terganggu karena tugas-tugas Kori yang menumpuk itu kan. Nah, untuk itu berarti dari Korinya lagi nih, bagaimana cara memanage waktu dengan baik. Karena melihat dari pengalaman-pengalaman Kori sebelumnya juga kan, pasti Kori pernah mengalami hal serupa seperti ini ya. Iya. Nah, jadi untuk itu ya, itu Kori agar lebih bisa memanage waktu lagi, bagaimana cara Kori bisa membagi waktu antara perkuliahan dan waktu antara organisasi dan kegiatan lainnya. Seperti itu Kori. Oh, jadi gitu Bu, jadi saya harus bisa memanage waktu lagi gitu ya Bu ya, antara perkuliahan, kampus mengajar, serta juga organisasi dan UKM yang saya ikuti gitu Bu. Iya, seperti itu Kori. Apa ada yang mau ditanyakan lagi Kori? Baik sih Bu, untuk sejauh ini saya juga sudah mulai merasa tenang, cemas saya juga sudah mulai berkurang. Jadi untuk tidak ada sih lagi Bu yang saya mau pertanyakan, cukup aja ini. Oke, berarti konseling kali ini cukup sampai di sini ya. Iya Bu. Semangat terus ya Kori dalam berorganisasi dan kuliah. Semoga sukses selalu. Amin, amin. Terima kasih juga Ibu. Kalau gitu saya pamit ya Ibu ya. Terima kasih atas konselingnya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Kori. Oke, jadi tadi merupakan contoh penerapan dan pelaksanaan dari konseling individual. Saya harap semoga video kali ini dapat menginspirasi, membantu, dan bermanfaat bagi kalangan banyak. Untuk itu, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan dari video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.